Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penjagaan, perlindungan Tuhan dalam istirahat malam kami tadi. Dan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu yang adalah sumber kekuatan dan penuntun jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan judul Ada Yesus Jangan Takut, yang saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa di mana murid-murid sedang di dalam perahu, kemudian mereka menghadapi badai atau angin sakal pada saat itu. Nah, pada saat itu murid-murid sedang dalam ketakutan yang luar biasa, yaitu menghadapi bukan hanya sekedar angin, tetapi badai yang bisa saja menenggelamkan mereka pada saat itu. Padahal mereka sebagian besar profesinya adalah nelayan, dan mereka sangat tahu bagaimana mengendalikan dalam situasi-situasi yang ada di danau, di dalam perahu, mereka sangat tahu. Tapi pada saat itu mereka tidak bisa mengendalikan badai. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita juga pasti kita akan menghadapi atau bahkan sedang menghadapi berbagai-bagai ketakutan dalam menghadapi persoalan, pergumulan, dan tantangan hidup. Namun ada pesan Tuhan di pagi hari ini untuk kita semua yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul tentang sesuatu hal atau banyak hal. Yang pertama kita pelajari dari teks ini yaitu Yesus tahu apa yang kita alami. Di dalam Matius 14 ayat yang ke-24 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dan dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Yesus tahu apa yang dialami oleh murid-murid pada saat itu. Ketakutan mereka, mungkin hampir putus asa karena badai tak kunjung berhenti pada saat itu. Mereka mengalami situasi yang sulit. Begitu juga dengan kehidupan kita, Tuhan Yesus sangat mengerti dan mengenal kita. Bukan hanya mengenal nama kita, tetapi Tuhan Yesus juga mengenal, tahu apa yang kita alami pada saat ini. Dia tahu kita sedang susah, dia tahu kita sedang sedih, dia tahu kita sedang menangis, dia tahu kita berseru, dan bahkan mungkin kita pernah putus asa atau pada saat ini kita putus asa. Tuhan Yesus juga mengerti hal itu, dia sangat tahu. Dan kita harus bersyukur karena Allah kita Allah yang hidup dan dia tahu apa yang kita alami. Kemudian yang kedua, Yesus hadir dan menolong. Di ayat yang ke-25 dan 27 dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus bukan hanya sekedar tahu, tapi dia juga bertindak atas ketakutan yang murid-murid alami pada saat itu. Dan demikian juga dengan hidup kita, ketika Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus juga pasti akan menolong setiap kita. Apapun yang kita alami, Tuhan pasti menolong kehidupan kita dengan caranya yang ajaib dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Namun dalam ketakutan kita menghadapi tantangan dan persoalan, kadang kita seringkali gagal mengenali Tuhan Yesus seperti murid-murid. Di dalam Matius 14 ayat 26 dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Kadang kita lupa seperti murid-murid, kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita seringkali meragukan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Kita lupa Tuhan Yesus sanggup mengatasi segala sesuatu yang menjadi ketakutan di dalam kehidupan kita. Seharusnya sebagai orang yang percaya, kita harus melatih mata rohani kita
untuk kita boleh melihat Tuhan Yesus di dalam persoalan-persoalan kehidupan kita. Kita harus mengingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan sulit kita. Mari hari ini kita tetap fokus kepada Tuhan, percaya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia El Shaddai yang sanggup menolong kehidupan kita. Dia juga Allah yang menyertai kita, dan Dia juga Allah yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, kita pasti akan dimampukan untuk menghadapi bahkan menyelesaikan segala sesuatunya. Apapun yang sekarang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan Yesus tahu yang kita alami. Dia hadir dan sanggup menolong kehidupan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita, memberi kekuatan bagi kita, dan membuat kita berani untuk menghadapi segala sesuatu, kekhawatiran, ketakutan di depan kita. Oleh karena itu, ingatlah bahwa ada Yesus, jangan takut. Amin. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau selalu senantiasa berada bersama-sama dengan kami dalam kesulitan kami, dalam masa sukar kami, dalam ketakutan kami. Engkau selalu ada dan Engkau bersedia selalu menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya, berpengharapan di dalam Tuhan, mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.